Besok ada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ripandi Pertama Pandiangan dari kelas RC. Lagi dipanggil, Cok.
gitu kan. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan menghitung tulangan momen negatif. Mungkin bisa di scroll Ahmad. Untuk tulangan momen negatif, untuk perhitungan dan persamaannya sama seperti saat kita menghitung tulangan momen positif, yang dimana pertama kita menghitungkan momen negatif nominal rencananya yang Mn sama dengan momen negatif dibagi theta, yaitu hasilnya adalah minus 22,206. Lalu kita selanjutnya memperkirakan jarak pada tulangan lentur ke sisi balok, dimana dinotasikan dengan D aksen yaitu 80 mm. Selanjutnya kita akan menghitung tinggi efektif balok yang didapati hasilnya 270 mm dan faktor tahanan momen atau Rn dengan persamaan Mn dikali 10 pangkat 6 dibagi B dikali D kuadrat, itu hasilnya negatif 1,0153. Dan di sini nilai Rn kita harus lebih kecil daripada Rmax, dan karena nilai Rn kita adalah 1,0153 maka dapat sah atau oke. Selanjutnya rasio tulangan yang diperlukan menggunakan persamaan rho sama dengan 0,85 dikali Fc dibagi Fy dikali 1 per akar dari 1 kurang 2 dikali Rn dibagi 0,85 dikali Fc, didapatkan hasil 0,00247. Selanjutnya kita menghitung rasio tulangan minimum dengan persamaan yang kedua, yaitu rho min sama dengan akar dari Fc dibagi 4 kali Fy, dapatnya hasilnya 0,00293. Dan untuk rasio tulangan minimum dengan persamaan yang ketiga, yaitu 1 dikali 4 dibagi Fy, dapati hasil 0,00350. Dan untuk rasio tulangan yang kita gunakan
atau rho yang kita gunakan adalah nilai terbesar dari 3 persamaan yang di atas, yaitu kita ambil 0,00350. Selanjutnya kita akan menghitung luas tulangan yang diperlukan, di mana persamaannya adalah AS sama dengan rho dikali B dikali D. Hasilnya adalah 284 mm kuadrat, dan jumlah tulangan yang diperlukan itu dari persamaan N sama dengan AS dibagi V per 4 dikali D kuadrat, yaitu 1. Maka digunakan tulangan sebanyak 1 dengan diameter 19 mm. Untuk luas tulangan terpakai kita tadi sudah dihitung, angkanya hasilnya adalah 284 mm persegi, dan jumlah baris tulangannya itu sendiri kita hitung dari persamaan NB sama dengan N per NS, yaitu 0,33. Dan di sini ada syarat di mana NB harus lebih kecil dari 3, dikarenakan hasil daripada kita itu tadi NB-nya 0,33, maka terpenuhi syarat tersebut. Lanjut kita untuk menghitung letak titik berat tulangan, yang dimana rumusnya adalah D aksen sama dengan sigma daripada NI dikali YI per N. Kita mendapatkan hasil 69,50. Dan di sini juga ada syarat kembali, di mana letak titik berat tulangan atau D aksen itu harus lebih kecil daripada 80. Dikarenakan kita D aksennya sudah mendapatkan 69,50, maka perkiraan D aksen kita dapat terpenuhi. Lalu kita menghitung tinggi efektif balok dengan D sama dengan H dikurang D aksen, hasilnya adalah 280,5 mm. Terus kita menghitung A kecil dengan AS dikali FY dibagi 0,85 kali FC dikali B, yaitu hasilnya 20,216 mm. Lalu kita menghitung momen nominal atau MN, di mana persamaannya adalah AS dikali FY dikali dalam kurung D dikurang A per 2 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya didapati 30,666 kN per meter. Dan untuk tahanan momen baloknya atau beta dikali Mn itu sendiri hasilnya adalah 24,532 kN per meter. Dan pada tulangan negatif ini syaratnya sama seperti tulangan positif tadi, di mana tahanan momen balok harus lebih besar daripada momen nominal. Dan di sini tadi kita yang diketahui momen nominal itu adalah minus 17,765, dan tahanan momen balok kita adalah 24,532, maka tahanan momen balok kita lebih besar daripada momen nominal yang kita punya. Maka untuk perhitungan daripada tulangan momen negatifnya dapat terpenuhi atau oke. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan tulangan geser, yang dimana yang pertama kita mencari gaya geser ultimate rencana atau VU. Itu sudah diketahui sebesar 21,530 kN. Selanjutnya faktor reduksi kekuatan gesernya itu adalah 0,6. Tegangan leleh tulangan geser atau FY-nya itu sebesar 240 MPa, dan kuat geser betonnya itu didapat dari persamaan FC sama dengan akar dari VC sama dengan akar dari FC dibagi 6 dikali B dikali D dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 63,321 kN. Dan tahanan geser beton atau theta dikali VC itu hasilnya 37,992 kN. Nah, dari perhitungan yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya kita hanya perlu tulangan geser minimal. Selanjutnya kita akan menghitung tahanan geser sengkang, yang dimana didapat dari persamaan theta dikali Vs sama dengan Vu dikurang theta dikali Vc. Namun karena kita hanya perlu tulangan geser, kita tidak perlu tahanan geser sengkang. Kuat geser sengkangnya itu sendiri Vs sama dengan minus 21,530 kN. Digunakan sengkang berpenampang 2 dengan diameter 10 mm. Jarak sengkang luas tulangan geser sengkang sendiri didapat dari persamaan AV sama dengan NS dikali V per 4 dikali P kuadrat. Hasilnya adalah 157,08 mm kuadrat.
Jarak sengkang yang diperlukan didapat dari rumus S sama dengan AV dikali VY dikali D per Vs dikali 10 pangkat 3, didapati hasilnya adalah 472,77 mm. Jarak sengkang maksimumnya atau Xmax adalah D per 2, yaitu 140,25, dan jarak sengkang maksimumnya lagi kita dapat dari persamaan Xmax sama dengan 250 mm. Maka jarak sengkang yang harus digunakan adalah nilai yang paling gede daripada tiga persamaan yang di atas. Nilai yang paling besar yaitu 472,77. Diambil atau dibulatkan, jarak sengkangnya adalah 480 mm. Jadi sengkang yang digunakan adalah 2 buah dengan diameter 10 mm dan jarak antar sengkangnya itu 480 mm. Baik, mungkin cukup sekian perhitungan daripada balok pada tugas besar beton kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.